Di medan perang tempat semua orang tewas, seorang anak berjalan mendekat dan seseorang bertanya, apakah dia Ash? Orang itu bertanya mengapa Ash ada di sana, mengatakan mereka mempercayakan komando wilayah timur kepadanya. Ash babak belur parah, tapi mengatakan dia ada di sana untuk menghabisinya. Pria berambut pirang itu menoleh dan menatapnya. Ash mengatakan sepertinya sejak awal dia ingin mengirim unit Ash sebagai pengalih perhatian, hanya untuk membuang mereka. Dia bertanya pada ayahnya, apakah dia mengerti dengan benar. Pria pirang itu menatapnya dan berkata, "Putra bodohku, itulah satu-satunya kegunaan tekadmu." Memanggilnya Ash Al-Nemnian, keluarga. Al-Nemnian adalah keluarga bela diri terkuat di benua itu, yang telah melayani sebagai penjaga keluarga kerajaan, dan pemimpinnya adalah Roderick Al-Nemnian, satu-satunya pemilik 7 sayap di negara ini. Murni kebetulan, ketika sang protagonis sekarat ditinggalkan di salju, pria ini menyelamatkannya. Dia melakukan segala yang dia bisa untuk membalas budi itu, tapi sepertinya bakatnya sama sekali tidak ada. Salah satu anak mengatakan kepadanya untuk tidak terlalu percaya diri. Tekadnya tidak berguna tanpa tanda. Dia tidak memiliki sayap yang dibutuhkan untuk membuktikan nilainya kepada ayahnya. Sayap-sayap ini secara harfiah adalah tato sayap di punggung, melambangkan kekuatan sihir, dan dia adalah satu-satunya di keluarga yang tidak memiliki sayap. Julukannya adalah si tanpa sayap. Meski begitu, dia terus berlatih keras setiap hari, berkeringat dengan wajah dekat tanah. Anak itu bekerja keras, percaya dedikasi pada akhirnya akan membuahkan hasil. Dia melewati seluruh arc Rock Lee dan tidak mendapatkan apa-apa. Dia bersembunyi di antara pepohonan, mengawasi pasukan mendekat. Saat itulah dia terkena serangan mendadak. Kali bersama ayahnya, dia bilang dia tidak mengerti. Dia mengikuti dan mempercayainya sampai sekarang. Apakah ini jawaban yang akan dia berikan? Pria pirang itu bertanya, apa yang diharapkan berbeda dari sebuah alat? Tugasnya sudah selesai, jadi sudah waktunya dia pergi. Sang protagonis menyerang, tapi dia perlu berinkarnasi untuk memiliki bakat. Jadi hasilnya jelas. Dia mengayunkan. Pedang besar itu lurus ke leher ayahnya dan mengenainya dengan bersih. Sang ayah bahkan tidak repot-repot menghindari serangan dari makhluk kotor itu. Segera setelah itu, anak itu diikat rantai, dan ya ampun, betapa brutalnya. Kaki dan tangannya dipotong. Ya, dia menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah, mewarnai segalanya merah. Kasihan sekali. Bahkan saudara-saudaranya menyuruhnya untuk tidak sombong. Dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, tapi seseorang tanpa sayap itu tidak berguna. Mereka menatap, mengatakan bahwa melihatnya merangkak di tanah sangat cocok untuknya. Sang protagonis bertanya, "Tapi jika kau akan membunuhku, mengapa kau menyelamatkanku? Kau bisa saja meninggalkanku di salju." Sang ayah mendekat dan berkata dia sudah memenuhi tujuannya sejak awal. Sang ayah menginginkan kekuatan 7 sayap yang tertidur di dalam tubuh itu. Sang protagonis tidak mengerti, dan pria itu mengatakan ibunya berguna. Astaga, apakah dia benar-benar ayah kandungnya? Sekarang aku bingung. Sang ayah mengatakan jalang itu hanya berguna untuk melahirkan benih yang dia butuhkan. Setelah itu, dia pergi dan meninggalkan anak itu untuk berubah menjadi es loli. Meskipun tidak sebelum, mereka memberinya satu tusukan terakhir. Sementara anak kita menuntut Roderick menjawabnya, semuanya sudah berakhir. Hanya tangan kecilnya di salju, mengatakan dingin, dan bertanya apakah ini tempat dia mati. Dia melakukan segala yang diperlukan untuk bertahan hidup, tapi itu tidak cukup. Dia menemukan dirinya di kehampaan murni cahaya putih, sedikit hangat, dan bertanya-tanya apakah ini dunia setelah kematian. Kepala kecil gembul itu sepertinya sudah waktunya bayi itu lahir, man. Dia batuk dan menyadari dia tidak di kehampaan. Ini adalah kenyataan, tapi di mana dia? Dia menggoyangkan jari kakinya dan melihat kakinya kini kecil, tangannya juga. Semua itu membuatnya terlihat seperti bayi. Dia lalu menyadari dia benar-benar bayi, dan ketika dia melihat ke samping,
ada pemakan tikus yang memberinya kehidupan. Saat itu, dia sepertinya sudah menggunakan semacam kemampuan mencari dan dia mendengar beberapa pria berkuda di dekatnya berteriak. Kita harus menemukan jalang itu. Dia tidak mungkin pergi jauh dalam kabut ini. Tuan Roderick bilang, kita harus mendapatkan anak itu kembali. Saat itulah sang protagonis mengetahui tidak ada yang kebetulan. Tapi tunggu, apa yang terjadi? Dia bilang Roderick menginginkan seorang bayi mereka mencarinya. Saat itulah dia mengerti. Dia juga ditemukan sebagai bayi pada malam bersalju. Apakah dia kebetulan kembali ke masa lalu? Tidak mungkin. Ini akan sangat unik dalam genre manhwa. Kemampuan pencarian masih aktif. Dia mencoba melepaskan diri dari pelukan wanita itu, yakin bahwa jika dia tidak keluar dari sana, dia akan jatuh ke tangan pria itu. Anak itu menggunakan semua mana yang dia miliki. Dan siapa yang tahu dari mana asalnya? Tubuh kecilnya terasa seperti terbakar. Dia berhasil merangkak melewati salju, tapi dia juga meninggalkan jejak yang akan mudah dilacak nanti. Jelas sulit bernapas, dan dia merasa semua anggota tubuhnya terbakar. Dia sudah berada di kehidupan lain, tapi satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah terus merangkak. Tetap saja, dia bersumpah akan melakukan sesuatu untuk mengakhiri Roderick sialan itu. Dan saat itulah dia pingsan. Fiuh, sepertinya gumpalan kotoran ini berhasil mencapai cukup jauh agar orang lain bisa mendekat. Seorang gadis menoleh, memanggil pendeta dan menyuruhnya melihat gumpalan kotoran kecil ini di sini. Seorang Viscount, Highfried namanya, dan dia terlihat bingung. Dia mengangkat bayi seberat 3 kilo itu dan bertanya-tanya mengapa ada anak di tempat seperti ini. Saat itulah dia memperhatikan anak itu. Sebenarnya merangkak cukup jauh. Sial. Tapi kemudian mereka semua bersemangat. Anak itu merangkak sejauh 5 lapangan sepak bola, men. Dia adalah protagonisnya, begitu kata mereka. Dia seperti, sial, gumpalan kotoran kecil ini kuat sekali, Bung. Bab berikutnya, ada anak lain yang bertanya-tanya siapa dia dan siapa bayi ini, karena sepertinya dia datang untuk menemukannya. Lalu hidungnya dicubit. Banyak sekali anak-anak. Dia pergi ke panti asuhan, kurasa. Mungkin bahkan seorang ayah yang menyebarkan benihnya ke seluruh dunia, kau tahu. Semua anak mengatakan, anak kecil itu baru saja bangun, dan mereka tidak boleh mengganggunya. Astaga, aku takut. Sepertinya dia sudah punya 5 saudari. Untuk sekarang mereka anak-anak, kan? Tapi semua orang akan tumbuh dewasa. Sang protagonis berada dalam pelukan seorang gadis. Dia sudah bisa melepaskan diri dan mencoba kabur. Gadis-gadis kecil itu datang berlari. Tunggu, dia agak mencoba keluar dari sana. Bung, anak itu mengaktifkan aura, melesat ke langit. Apa yang terjadi? Dia kehilangan kendali atas mananya dan terlempar jauh. Dia pikir dia akan jatuh. Tapi seorang pria menyelamatkannya, mengatakan anak ini anehnya misterius. Dan kemudian, sang protagonis mengenalinya. Highfried ada di sini. Kakak Roderick, pria yang menghabisinya di kehidupan masa lalunya. Itu masalah, karena mungkin dia ada di keluarga Illians. Dia tahu, pria ini dulunya dianggap kuat dengan 2 sayapnya dan tetap di sisi Roderick, seseorang yang juga termasuk di antara orang-orang yang melindungi keluarga kerajaan. Namun, dia akhirnya tewas dalam perang saudara, menyebabkan keluarganya runtuh. Tunggu, jadi mereka semua benar-benar anak perempuan? Ya, tunggu. Jadi panti asuhan itu sebenarnya rumahnya. Penuh anak perempuan seperti itu? Ya, pria itu benar-benar mesin penghasil anak perempuan yang tak terhentikan. Sang protagonis memegang tangannya di wajah, berpikir bagaimana mungkin dia berakhir di tangan kakak orang itu. Tapi sekarang dia ada di pelukan wanita itu. Dan dia ingin tahu bagaimana seorang anak bisa memiliki kekuatan sihir yang cukup untuk terbang seperti itu. Lalu dia memberinya tatapan manis dan sedikit ciuman di dahi, mengatakan dia takut. Rupanya, si kecil hanya menatap sementara. Highfried sedikit menyeringai dengan tangan besarnya, mengatakan anak ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Tato suku di punggungnya membuatnya lebih dari jelas.
Sang protagonis tidak mengerti mengapa semua itu ada di punggungnya. Saat itulah dia ingat ayahnya mengatakan sesuatu tentang dia telah kehilangan bintang-bintang atau semacamnya. Sekarang dia mengerti. Dia ini hanya menyelamatkannya untuk mencuri darinya. Anak kecil itu marah. Sementara sang ibu menatap suaminya dan bertanya, "Jadi apa yang kita lakukan dengan si kepala gembul ini?" Sang protagonis gelisah. Dia tidak ingin kekuatannya jatuh ke tangan para bajingan dari keluarga itu lagi. Dia membutuhkannya untuk membalas dendam. Tapi kemudian pria Hyfryd itu berkata, benar, bahwa dia akan mengadopsinya sebagai putra. Nah, itu mudah, kan? Kau menemukan bahwa kau punya orang yang bisa bikin kaya raya di tanganmu, men. Kau akan menjadi miliarder dengan anak ini yang memiliki 7 sayap di punggungnya. Aku juga akan mengadopsinya. Semua orang akan mengadopsinya. Mari kita adopsi si kecil ini dan bertanggung jawab atas dia. Tapi kemudian anak-anak perempuan itu melemparkannya ke tanah seperti dia orang bodoh. Dan dia bertanya, apakah mereka mendengarkan? Sepertinya sang ayah sudah lama ingin punya anak laki-laki, kan? Itu juga takdir. Tidak bisa menyalahkannya. Kau tidak bisa bilang dia tidak mencoba. Pria itu rupanya punya 5 anak perempuan. Dan sekarang mereka semua ada di sana ingin tahu siapa si kepala besar kali ini. Ayolah, Bu, siapa nama si kepala gembul ini? Dia bilang namanya akan menjadi Aster. Jadi di kehidupan masa lalunya namanya Ash, kan? Mengganti namanya terserah siapa yang butuh identitas. Nah itu dia, man, aku suka begitu. 10 tahun kemudian, Hyfryd belum menua sedikit pun. Dia terlihat persis sama seperti di adegan terakhir. Ada rambut hitam keluar dari kereta. Itu anak kita yang berusia 10 tahun. Berpikir dia Sun Wukong, mengeluarkan aura, semua sopan, tangan di belakang punggung. Pergi dari sini, kau si kepala besar. Itu adalah si kepala gembul terkecil dari semuanya. Berterima kasih pada Aster. Kita sudah membicarakan apa yang akan terjadi, persis seperti yang aku suka. Festival Tari Pedang, acara tahunan keluarga Illians, pertemuan sosial untuk semua keluarga bangsawan, tempat untuk mempererat hubungan, tapi juga tempat untuk memamerkan kemampuan pedang generasi berikutnya. Disinilah banyak orang dipermalukan dan diintimidasi. Saat mereka berjalan, ada beberapa pria berbicara. Lihat, orang-orang itu dari keluarga Hyfryd. Mereka datang ke sini untuk dipermalukan. Sekumpulan sampah. Kudengar mereka mengadopsi si kepala gembul, pasti anak aneh di sana itu. Alvin menyuruhnya untuk tidak memedulikannya. Di tempat itu, kelemahan akan dihancurkan bagaimanapun caranya. Dia mengatakan itu, tapi dia bisa melihat Alvin gemetar. Dan Hyfryd mengatakan itulah posisi keluarga mereka saat ini. Dia ingin mereka tahu bagaimana mereka diperlakukan. Sepertinya dia kecewa. Sang protagonis mengatakan tidak, ini adalah batas minimum agar semuanya menyenangkan. Hyfryd tertawa, mengatakan senang mendengarnya. Sang protagonis ingat kembali di kehidupan masa lalunya sebagai aib keluarga itu. Jelas, dia dipermalukan di sana setiap tahun. Itu adalah tempat kenangan pahit. Tapi sekarang anak itu memiliki tato di punggungnya dan hari pembalasan telah tiba. Atas di jendela kecil, lihat siapa itu. Corns, 1 dan 2. Para bajingan yang memotong tangan dan kakinya. Dan sang protagonis kecil sangat ingin membuat debut spektakuler di acara itu. Pertukaran jujur terjadi di tengah arena. Di era di mana para ksatria berkuasa, sangat penting untuk memiliki kekuatan dan keanggunan. Kekuatan ditunjukkan melalui ilmu pedang dan keanggunan melalui pengakuan. Oke, aku kira kalian akan menari sebentar. Meskipun ini festival tari kan? Orang-orang di sana menyerang. Keduanya menyerbu. Sang protagonis mengatakan rahasia untuk memiliki kekuatan dan yang disebut keanggunan itu adalah energi pada bilah pedang. Lalu pria itu mengayunkan dan menghancurkan pedang pria lainnya. Plus, kita berbicara tentang sayap-sayap kecil di tangannya. Oh, dia punya di tangannya. Aku kira hanya di punggungnya. Alvin ada di sana, mengatakan itu mengesankan seperti biasa.
Itu sebabnya saudari-saudari lain bahkan tidak mau datang. Artinya, ya, mereka hanya akan muncul untuk menjilat. Sang protagonis agak murung. Mengingat penghinaan rutin ketika dia ikut duel pedang dan pedangnya akan patah karena pedang lawan lebih kuat, tapi di kehidupan ini semuanya berubah. Alvin bertanya apa yang terjadi. Dia gugup, dia mengerti. Tapi dia harus tenang. Ini festival tari pedang pertamanya. Tapi dia tersenyum, mengatakan dia merasa nostalgia. Saat itu, Hayfried mengatakan dia harus keluar untuk pertemuan orang dewasa. Jadi, dia akan meninggalkan Alvin dalam perawatannya. Dia menyuruh ayahnya berhenti mengarang cerita. Dia lebih tua dari Aster. Dialah yang akan menjaganya. Dan Hayfried berkata, "Kau bajingan kecil. Tempat ini penuh dengan anak-anak seusiamu. Jadi pergilah bangun koneksimu. Lakukan jaringan. Aku menjemputmu di salju karena kau anak yang bisa bikin kaya raya ya. Tapi jangan biarkan siapapun tahu kau punya 7 sayap. Atau mereka akan ingin membunuhmu nak." Sang protagonis mengatakan, "Bagus, dia memberitahu mereka." Tapi dia ditatap dari segala arah. Akan sulit bersosialisasi di atmosfer yang bermusuhan seperti ini. Dia berjalan pergi dan segera meninggalkan saudari yang ayahnya suruh dia jaga 10 detik yang lalu. Dia bilang dia akan mencari teman. 2 pengecut sedang duduk di sofa. Dan yang berambut merah bertanya siapa dia. Sang protagonis mengatakan senang bertemu kakak Darius. Dia dipanggil Aster Illians, adikmu. Dia melihatnya dari jauh dan datang untuk menyapa. Pria berambut merah itu tertawa kecil. Jadi dia si bodoh adopsi itu. Kau tahu, ditemukan di salju. Miskin sekali. Dia itu sudah bertingkah seperti Joker. Mengatakan gila menempelkan nama keluarga pada orang seperti dia. Sang protagonis ingat betul siapa Darius dan Grion. 2 putra sah keluarga ini. Dan 2 pengecut yang membunuhnya di kehidupan masa lalunya. Memikirkan dia dulu takut pada mereka berdua. Pada akhirnya tidak dapat disangkal. Mereka hanya anak-anak yang berpura-pura dewasa. Lalu Alvin memanggilnya dan berkata cukup. Dia sudah menyapa, jadi sudah waktunya pergi. Tapi sekarang musuhnya muncul kan? Seseorang memanggil Alvin. "Ah, tidak. Aku kira itu orang lain." Tapi itu pria berambut merah. Dan dia mengatakan rupanya dia tidak bersembunyi di balik ayahnya hari ini. Jadi bagaimana kalau dia mulai menghibur mereka di sana? Itu perintah dari keluarga utama. Man, ancaman kalian anak-anak terlalu dewasa. Kau tahu. Aku tidak tahu. Bilang saja kau akan menjegal dia. Sebut dia jelek. Curi permen karetnya. Tapi, mari kita kurangi. Alvin, bagaimanapun, tidak takut. Dia mengatakan tidak ada hubungan tuan dan pelayan antara keluarga. Jadi dia menolak. Dia menarik sang protagonis dan menyuruhnya pergi. Dia akan menolak. Tapi melihat bagaimana dia gemetar, dia memutuskan untuk pergi. Tapi kemudian si rambut merah bertanya, apakah dia tahu cerita bahwa ayah mereka tidak bisa melindungi raja meskipun dia seorang ksatria. Dan karena itu, saudaranya harus memotong lengannya. Untungnya, dia tidak punya garis keturunan kotor seperti mereka. Saat itulah Alvin sudah muak. Dia pergi ke sana untuk memukul pria itu. Dan wow, dia meludahi wajahnya dengan anggur. Ya ampun. Dia hanya berdiri di sana sementara pria itu mengatakan ayahnya pasti kecewa memiliki putri kotor yang bahkan tidak akan bisa mewariskan gelar. Mereka berdua bodoh jika berpikir tempat ini adalah aula dansa. Tidak ada yang di sana untuk mencari teman. Sang protagonis menyadarinya. Sial, dia benar-benar salah ketika datang ke tempat ini. Dia membayangkan bahwa karena dia sudah dewasa, melihat wajah anak-anak ini tidak akan membuatnya marah. Tapi itu tidak terjadi. Dia mengambil sebotol anggur dari pria di sebelahnya, melemparkannya ke atas, dan berkata kepada Darius, "Tangkap." Pria itu menangkapnya agak terkejut agar tidak mengenai wajahnya. Dan thunk. Sang protagonis menebas, memercikkan anggur ke seluruh kepala si bodoh. Aku tidak mengerti. Sang protagonis mengusap tangannya di sepanjang bilah pedang
dan menjilatnya tanpa alasan sama sekali. Bung, mengapa kau melakukan itu? Tapi dia mengumpulkan aura. Karena dia mencicipinya, dia tahu itu jus anggur dan mengatakan, itu cocok untuk anak-anak seperti mereka. Syukurlah, kan? Kau tidak ingin mereka minum alkohol di kota, kan, Bung? Lalu kita tiba-tiba kembali 3 tahun dengan sang protagonis meledak dengan aura, sementara ayahnya menyuruhnya tenang. Apakah dia ingin membunuh saudari-saudarinya atau apa? Tenanglah, protagonis. Gadis-gadis itu semua terkejut. Itu rupanya saat dia mengaktifkan kekuatan 7 sayap. Raja Hayfried bahkan takut. Dia kehilangan harapan bahwa anak ini akan bisa mengendalikannya. Saat itu, kita kembali ke pesta dansa, dan seorang pria membuka pintu mengatakan, bencana telah terjadi. Pria di kiri bertanya apa itu. Mereka sedang dalam pertemuan penting. Lalu pria itu mengatakan seorang anak menantang keluarga utama untuk berduel. Dia menyebut nama William. Dan dia serta pria di sana tidak mengerti apa yang terjadi. Sekarang aku baru sadar, dia benar-benar tidak punya lengan. Dia di sana terlihat sangat mengesankan dengan jaket di bahunya. Dan kemudian Alvin masuk berteriak, putus asa. Dia bertanya apa yang terjadi. Pria berjanggut itu bagaimanapun bersemangat, mengatakan senang melihat pertarungan antara saudara seperti ini. Itu bukan sesuatu yang kau lihat setiap hari. Tergantung hasilnya, penerus dan pemenang festival tari mungkin akan diputuskan di sana. Darius mengangkat tangannya, menunjukkan 4 sayap, mengatakan anak itu bodoh karena mencari masalah dengan keluarga utama. Semua orang seperti, ya ampun, dia punya 4 sayap. Dia sangat keren. Dia menyuruh anak itu maju dan menunjukkan potensinya. Atau apakah dia takut dengan penghinaan yang akan dia terima? Sang protagonis mengatakan yang seharusnya malu adalah Darius. Bertingkah sombong hanya karena dia punya tanda di tangannya alih-alih benar-benar menunjukkan kekuatannya dalam pertarungan. Dan dia memperingatkannya, jika dia menang, anak itu harus meminta maaf kepada adiknya. Darius bilang baiklah, tapi jika hasilnya berbeda, mulai sekarang Aster akan menjadi anjingnya. Dia menyerang, mengatakan anak itu akan diperlakukan seperti sampah seumur hidupnya dan menyerang sang protagonis yang berhasil bertahan dan terdorong mundur. Tetap saja, pedang Darius sedikit bergetar. Darius mengatakan bahwa hari ini dia akan mempelajari perbedaan kekuatan antara mereka yang dipilih oleh para dewa. Alvin memanggil sang protagonis, sementara pria berjanggut itu mengatakan tidak dapat disangkal bahwa ilmu pedang Darius masih cukup buruk. Tapi tidak peduli seberapa buruknya, dia memiliki kekuatan sihir yang cukup untuk mengimbanginya. Jika 1 sayap melambangkan lilin yang menyala, maka dari 4 ke atas, engkau pada dasarnya memiliki ledakan mana yang terjadi. Dan Darius seperti, di mana semangat tadi kawan? Bukankah kau akan membuatku meminta maaf? Atau itu hanya omong kosong? Sial! Dia akan melancarkan serangan ganda dari atas, dari belakang. Pria gembul itu yakin pertarungan berakhir di sana. Darius mengenainya dengan bersih, tapi sang protagonis masih berhasil menangkis. Pria itu terkejut. Sekarang, anak itu menjadi serius. Mata setengah terpejam dan mengatakan Darius terlalu banyak bicara, dorongnya mundur. Dalam 10 tahun terakhir di rumah ini belajar cara menggunakan sihir, dia telah menunggu kesempatan sempurna untuk membalas dendam. Dan sekarang, dialah yang menyerang. Basan besar, Darius tidak dapat menahan serangan berat sang protagonis, dan boom, jatuh berlutut. Sementara anak kita terus menekan, bila pedang hampir di wajahnya. Si rambut merah tidak bisa mengerti bagaimana dia tertekan, padahal dia punya 4 sayap. Sang protagonis mempertahankan tatapan tajamnya, sementara semua orang di sekitar merasa aneh. Darius benar-benar dikalahkan? Bagaimana keluarga yang hancur ini bisa memiliki seseorang seperti dia? Sementara itu, Hayfried berpikir situasi ini mengerikan. Sang protagonis ingat pria ini memotong lengannya. Akankah dia melakukannya lagi? Dia terus meningkatkan auranya. Orang-orang di kejauhan berteriak agar dia tidak melakukannya. Pria berjanggut itu terkesan, dan kemudian, boom!
sepotong pedang jatuh ke tanah. Sang protagonis mematahkan pedang Darius menjadi dua dan menyuruhnya untuk tidak mengompol lain kali. Lalu dia berbalik dan mengatakan, dia bukan lagi Ash tanpa sayap. Alvin melihatnya dengan gembira sementara dia berpikir setidaknya dia bisa melampiaskan sedikit kebenciannya. Tapi kemudian, entah dari mana, dia merasakan pingsan mendadak itu. Lihat, bos terakhir muncul di atas. Ketika dia melihat, sang monster hanya menatap Roderick sialan itu. Semua orang di arena mengatakan, tidak dapat dipercaya bahwa seorang anak dari keluarga kotor itu mengalahkan seseorang dari keluarga utama. Tapi ini mungkin hasil terburuk karena sekarang mereka tidak akan diam. Sang protagonis panik saat kepala keluarga mendekat. Dia melemparkan bayangan ke atas anak itu, menatapnya tajam sementara sang protagonis tetap serius. Darius, betapa memalukannya, bangkit dengan pincang. Ayah, dia yang melakukannya. Ayah, bantu aku. Dia memukulku. Dan jelas apa yang terjadi? Boom. Ayahnya sendiri menusuk. Tanya dengan pedang. Semua orang di arena terkejut saat Roderick mengatakan dia adalah Aib. Apa yang dia lakukan? Mencoreng nama keluarga. Seseorang yang bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Hayfried mencoba campur tangan. Roderick, hentikan ini. Tapi pria itu mengatakan, anak itu tidak berhak membawa pedang. Pesan datang. Tapi kemudian, ya ampun, sang protagonis melangkah maju. Apakah kau bodoh? Kuharap kau melangkah maju, karena kau ingin membunuh. Jangan datang padaku dengan itu. Mereka tidak tahu apa-apa. Oh tidak, tunggu. Sang protagonis mengatakan pria ini masih belum meminta maaf kepada adiknya, jadi hukuman ini harus menunggu nanti. Seal. Roderick mengatakan anak itu lebih baik ingat dia yatim piatu. Apakah dia pikir dia termasuk keluarga ini? Sang protagonis mengatakan dia adalah putra Viscount. Ya. Dan ketika kau menilai seorang satria, apa bobot yang menentukan nilainya? Dia mengatakan itu, dan seolah menyiratkan itu tentang kekuatan, kan? Dan Roderick hanya melihat Hayfried di sana dari sudut matanya. Lalu dia bilang tidak apa-apa. Jadi, anggota keluarga ini dan putra seorang Viscount baru saja melukai keluarga utama. Saat itu terjadi, itu berhenti menjadi permainan anak-anak. Oke, aku akan memotong di sini dan menyela apa yang dia katakan. Mari kita ingat pria itu menangkis serangan dan mengompol. Dia tidak mendaratkan pukulan. Jadi Roderick, aku tidak tahu apakah kau tahu ini. Kau yang pergi dan menusuk putramu sendiri. Tapi dia memperingatkannya bahwa dia lebih baik ingat ayahnya kehilangan lengan karena ketidaksetiaan itu. Bagaimana dia akan membayarnya? Sang protagonis, bagaimanapun, menjawab bahwa dengan segala hormat, ini bukan permainan anak-anak. Itu adalah duel formal. Dia ada di sana membalas penghinaan terhadap keluarganya dengan pedangnya. Bukankah dia yang baru saja mengatakan kepada Darius bahwa siapapun yang tidak bisa melindungi nama mereka dengan pedang adalah aib? Itu sebabnya dia tidak akan menerima bahkan satu jari pun dipotong. Orang-orang di sana mengatakan ada yang salah dengan anak 10 tahun ini, kan? Dia terlihat seperti seseorang yang berinkarnasi, yang menjalani seluruh hidup, menderita, dan kembali. Lalu Roderick memberikan tatapan keras terakhir, berbalik dan mengatakan dia mengerti. Jadi dia lebih baik bersiap. Man, anak itu benar-benar pergi untuk bersiap-siap. Dan sebuah pedang besar sudah datang. Tapi kemudian, sial, dia terkena sesuatu. Aku tidak tahu apa itu, mungkin pukulan berat. Piri terkejut. Sang ayah berteriak. Tapi seseorang datang, itu Hayfried. Masuk, pria itu menangkis tanpa melihat. Pria itu melakukan tendangan ganda di sana, mendarat di depan. Berlari membantu sang protagonis, dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Sial, dia menahannya, nak. Menahan adalah kata yang kuat, kan? Seperti dia tidak sepenuhnya musnah, dan dia masih punya detak jantung. Roderick melihat, berbalik, dan berjalan pergi. Sementara, Doris pincang dengan pincang. Lalu anak itu mengalami pusing hebat, hampir pingsan, tapi dia memeganginya. Anak itu mencoba mengumpulkan aura sekarang, mengatakan, ayah, aku melindungi
nama keluarga kita, dan mereka semua. Dan dia berkata, "Nak, ya, kau brilian." Itulah yang mereka katakan. Sementara itu, Roderick sedang menaiki tangga, dan pria berjanggut itu berkata, "Sikap kekanak-kanakan sekali, Roderick. Kau memukul seorang anak, dan pada saat yang sama, kau masih membiarkan seorang anak merusak reputasi putramu. Belum lagi, ini pertama kalinya aku melihat anak ini, dan dia menantangmu, dan bahkan mengalahkan keluarga utama. Dia benar-benar cukup menarik." Pria gembul itu mengatakan dia takut. Dia pikir Roderick akan memotong semua orang menjadi dua di sana. Tapi kepala keluarga mengatakan masa sulit akan datang, dan mereka membutuhkan badai yang kuat untuk membelah dunia menjadi dua atau tiga. Artinya, kan, bahwa sedikit kekuatan sang protagonis tidak cukup alasan untuk membunuh anak itu hanya karena ini. Tapi disinilah kita, bab berikutnya. Semua orang terkejut, panik, dan anak itu melemparkan semua orang. Seorang pria mengatakan mengesankan bahwa Tuan Muda Aster bisa bertarung seperti itu. Beberapa pria di sebelahnya mengatakan aneh. Bagaimana anak ini berusia 10 tahun? Yang lain berkata, "Kudengar, dia mengalahkan putra Roderick. Man, membuatnya mengompol di arena." Selama latihan, sang protagonis memberitahu kita bahwa di festival tari, dia berhasil menunjukkan kekuatannya dan mulai membangun namanya. Itu akan membungkam beberapa suara yang ingin mempermalukan keluarga Highfried. Tapi dia tidak bisa melupakan bahwa pada akhirnya tujuannya adalah menghancurkan keluarga ini. Pada saat yang sama, jelas dia penasaran seberapa kuat dia bisa menjadi sekarang setelah dia terlahir kembali. Terutama mengingat dia hampir meledak dari salah satu serangan Roderick, jadi dia sama sekali tidak punya kesempatan. Pada akhirnya, tanda itu hanyalah indikator seberapa jauh kau bisa pergi. Bahkan jika dia memiliki banyak mana internal, bukan berarti dia benar-benar bisa menggunakannya. Dia mengalahkan pria lain dalam latihan, dan seluruh camp ramai. Seseorang mengatakan bahwa setiap hari dia suka menarik perhatian. Alfine yang mengatakan dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengendalikan diri. Dia memperingatkannya bahwa ayah memanggil, dan lalu dia mengomentari pakaiannya, mengatakan jarang dia memakai sesuatu seperti itu. Dia bilang dia tidak menyukainya karena itu tidak lucu. Dia bilang keseimbangan adalah yang terpenting. Dan melihat pertarungannya, dia menyadari dia juga tidak bisa terus seperti itu. Ketika dia kembali, dia harus menemaninya sebentar. Dia mengirim Alvin ke bioskop dan menyuruhnya menunggu karena pertama dia harus pergi ke sana dan menyelesaikan apapun yang terjadi dengan ayahnya. Lalu dia sampai di sana dan Highfried berkata, "Jadi ada apa?" "Nah, begini. Sudah 10 tahun kau di keluarga ini dan saatnya telah tiba. Ku berharap kau tumbuh sedikit lagi, tapi ini dia, bukti bahwa kau akan menjadi kepala keluarga berikutnya." Pada dasarnya, dia menunjuknya sebagai penerus, Viscount masa depan, dan bagus baginya untuk memahami betapa rumitnya posisi ini. Sebagai bagian dari keluarga ini dan sebagai penguasa wilayah, ada banyak hal yang harus dilindungi. Dan Highfried tidak bisa membiarkan kursi penerus kosong selamanya. Anak kita ingin tahu apakah saudari-saudarinya setuju dengan ini. Dia bilang mereka akan kembali dari Akademi Ksatria dalam 3 hari, dan saat itulah dia akan meresmikannya. Wow, yang berambut putih bernama Malva, dan yang berambut merah bernama Kudo. Ya ampun, nama yang jelek sekali. Sang protagonis mengatakan bahwa jika begitu, dia yakin Kudo ini akan sangat marah. Dia membencinya hanya karena dia laki-laki? Bagaimana itu masuk akal? Dan jelas, karena dia memiliki 7 sayap. Dia berdiri, mengatakan dia tidak bisa menerima ini. Dia hampir tidak bisa mengendalikan mananya sendiri, dan dia adalah pria yang tidak berpengalaman yang hampir membunuh adiknya sendiri. Dia tidak merasa yakin bahwa mungkin untuk meyakinkan mereka. Highfried sedikit tersenyum dan mengatakan, dia selalu meragukan apakah anak si kepala gembul itu benar-benar anak-anak. Itulah mengapa dia tahu ini akan menjadi jawabannya, dan ini dia hadiah sebenarnya yang akan menyenangkan dia. Sang protagonis kecil terkejut. Pria itu memberinya pedang besar yang gila.
terlihat agak kecil di dalam kotak itu kan? Atau aku salah lihat? Yah, aku tidak tahu apakah kau suka pisau, tapi hei kan, itu yang penting. Dia bilang benda ini punya kekuatan untuk mengendalikan 7 sayap. Itu adalah pedang pemakan mana? Di hutan, sang protagonis bertanya, "Hei ayah, tidak bisakah kau menunjukkan pedang besar itu di sana? Mengapa kita harus datang jauh-jauh ke sini?" Dia menjawab bahwa itu adalah tindakan pencegahan. Karena terakhir kali dia hampir menghancurkan seluruh rumah. Lalu dia berkata, "Ini adalah pedang legendaris Gran. Sebilah pedang yang diwariskan turun-temurun. Dan itu seperti pedang kecil mungil." "Apa? Kau mengejek orang dengan pedang kecil?" "Yang penting adalah keahlian, dan selain itu, yang ini cukup besar untuk melakukan tugasnya ketika masuk ke dalam tubuh, kan?" "Ya, oke, semuanya dijelaskan." Mereka bercanda, tapi itu karena itu benar-benar pedang besar yang rusak. Dan sang ayah berkata, "Lihat, itu terlihat rusak, kan? Tapi jika kau memasukkan kekuatan ke dalamnya, itu akan tumbuh." Itu adalah bilah yang berubah bentuk sesuai dengan sihir penggunanya. Sial, pria itu menembakkan Kamahama dan merobek seluruh hutan. Ini agak terlalu kuat, bukan? Bagian buruk dari pedang ini adalah jika manamu agak lemah, itu akan mengurasmu, dan kau akan lebih lelah daripada dengan yang lain. Itu sebabnya itu adalah bilah yang terkenal. Sekarang kemarilah nak, ambil itu. Sang protagonis kecil mengambilnya, seperti, "Tunggu, apakah aku benar-benar akan memasukkan manaku ke dalam benda ini?" Energi segera mulai berkumpul di sekitarnya, membuat Kamahama itu. Dia menyadari bahwa, anehnya, pedang itu sekarang menarik mananya, dan dia tidak perlu melakukan apa-apa. Lalu dari jauh, para ksatria melihat energi membelah langit. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa-apaan itu? Apakah komet jatuh?" Mereka tidak benar-benar mengerti, tapi Elfin yakin. Sepertinya ini adalah jawaban Aster. Sang protagonis kecil berkata, "Ayah, pedang ini luar biasa." Yang dijawabnya bahwa yang luar biasa adalah bakat anak itu, dan dia memperingatkan bahwa tidak ada seorang pun di keluarga ini yang pernah memiliki 7 sayap. Jika dia menguasai kekuatan ini, suatu hari dia akan melampaui Roderick. Jelas, itulah tujuannya. Tapi ayahnya memperingatkan bahwa kekuatan besar datang dengan konflik besar. Saat mereka mengetahui anak itu memiliki 7 sayap kecil, saat itulah semua orang akan membencinya dan menginginkannya. Beberapa akan mencoba menusuknya dari belakang, dan dia tidak ingin menyesali kelemahannya sendiri ketika hari itu tiba. Dia harus tumbuh lebih kuat dan lebih cepat. Sang protagonis kecil mengambil tangannya dan setuju. Dia tidak ingin hidup sengsara seperti di kehidupan masa lalunya. Dia berterima kasih kepada ayahnya dan berkata dia akan menguasai 7 sayap dan pedang ini. 3 hari kemudian, sang ibu menyambut mereka. Kudo dan Malva kembali. Dan Kudo memperkenalkan dirinya, mengatakan bahwa pelayan muda ini telah kembali ke rumah. Sekarang, dia ingin tahu di mana adik-adik perempuan yang menggemaskan itu. Yang lain di sana, mereka bahkan belum tahu nama mereka, dan mereka berlari untuk memeluk mereka. Lalu mereka juga berpegangan pada Malva itu, mengatakan mereka marah pada Kudo karena dia mengacak-acak rambut mereka. Dia berdiri di sana dengan tangan bersilang, mengatakan dia tidak melakukan itu, sampai dia melihat ke samping dan melihat Elfin. Lalu dia berlari dan memeluknya, mulai mengacak-acak rambutnya, merapikannya, dan memberinya ciuman. Tapi kemudian, Malva melihat sekeliling dan bertanya di mana Aster. Sang ibu tidak terlihat terlalu bersemangat ketika dia akan mengatakan sesuatu, dan sementara itu, di hutan, ada ledakan yang terjadi. Sejak sang protagonis kecil menemukan cara membuat pedang besar itu tumbuh, anak itu tidak berhenti sedetik pun. Seluruh hutan hancur, dan Kudo muncul mengatakan, dia terlalu memaksakan diri, dan dia ingin tahu mengapa dia tidak pergi ke sana untuk menyambutnya. Apakah dia sibuk atau terlalu dingin? Atau dia pikir dia begitu istimewa sekarang sehingga dia bahkan tidak peduli padanya lagi? Ngomong-ngomong, dia mendengar tentang apa yang terjadi di Festival Tari.
Seluruh akademi menyebut nama anak itu, dan dia yakin ayah mereka bangga. Sang protagonis mengatakan bahwa sementara itu terjadi, dia sedang bertugas dalam misi yang tak terhitung jumlahnya dan berlatih. Sepertinya dia adalah satu-satunya ksatria yang menerima gelar platinum. Dia menjawab bahwa, ya, jelas itu adalah batas minimum baginya untuk bisa mewarisi posisi ayah mereka. Dan itulah yang ingin dia bicarakan. Dia tahu dia menolak tawaran untuk menjadi penerus. Apakah dia khawatir itu akan menyakiti perasaannya? Anak itu bertanya-tanya, mengapa seseorang memberitahu bajingan ini? Tapi dia bilang itu bukan niatnya. Dia pikir dia lebih berkualitas. Kudo mengatakan dia tahu itu mimpinya, tapi dia masih bersikap kejam. Sang protagonis tidak benar-benar mengerti, dan dia mengayunkan pedangnya dan menghancurkan pohon. Seperti dia mencoba pamerkan, tapi dia pada dasarnya baru saja menghancurkan seluruh hutan. Dia ingin tahu mengapa dia menyerangnya. Mengapa dia bertingkah seperti ini. Dia mengatakan bahwa sekarang dia harus menunjukkan kakak apa yang telah dia lakukan selama ini. Mereka akan bertarung serius. Dia menyuruhnya menunggu. Dia belum menguasai pedang. Dia hanya mengatakan bahwa di medan perang tidak ada yang akan peduli tentang itu. Seorang kesatria harus selalu siap bertarung. Jadi jika dia tidak bertindak, dia akan dihancurkan sekarang. Dan dia melompat masuk. Sepertinya dia benar-benar menganggapnya serius. Sang protagonis harus mengaktifkan pedang besar itu, mengatakan tidak ada cara untuk menghentikannya. Dia harus menganggap ini serius. Dia datang padanya dengan semacam mana berputar, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi karena babnya berakhir. Boom, ada banyak ledakan di hutan. Man, kasihan sekali hutan kecil itu kan. Guys, ayo kita ke lapangan kosong, atau semacamnya. Dia bersemangat, mengatakan bahwa ilmu pedangnya setajam biasanya. Bayangkan dia bisa membela diri melawan seseorang yang sudah melewati akademi. Tapi pada saat yang sama, dia ingin tahu pedang macam apa yang dia sebut memalukan. Dia tidak bahkan tahu dasar-dasar cara menangani mananya sendiri. Dan dia melemparkannya jauh. Anak itu dipukuli sungguhan dan berkata, "Kakak Kudo bermain keras." Tapi dia selalu seperti itu. Karena dia satu-satunya laki-laki dan mungkin yang akan naik tahta, dia selalu mengawasinya. Apapun yang dia anggap tidak terhormat atau salah, dia akan mengejarnya untuk memukulinya, semacam untuk memberinya pelajaran. Dalam beberapa hal, dia adalah musuh alaminya. Disinilah dia datang dengan serangan besar lainnya, memaksanya untuk mengaktifkan pedang besar itu, mengatakan ini lebih dari jelas bahwa dia tidak layak mewarisi keluarga ini. Dari jauh, Malva melihat dan berkata, "Ayah, apakah benar tidak apa-apa membiarkan mereka berdua seperti ini?" Dia mengatakan, skenario terburuk adalah seseorang meninggal, tapi dia yakin itu tidak akan terjadi karena mereka adalah rival yang baik. Mereka ceroboh, tapi mereka tidak akan sejauh itu. Malva mengatakan dia harap ayahnya benar, tapi dia ingin tahu mengapa mereka dipanggil kembali dari akademi. Dia tahu itu bukan karena pembicaraan penerus. Dia bilang tidak. Lalu dia pergi ke laci dan mengeluarkan surat yang mengatakan mereka dipanggil oleh keluarga utama. Sepertinya cabang inti keluarga ingin melihat cucu-cucunya, bisa dibilang. Skenario terburuk, mereka mungkin akan kehilangan Aster, sang protagonis. Menyuruh Kudo berhenti konyol. Mengapa dia berbicara tentang suksesi sekarang? Dia sudah menolak, dan dia menjawab bahwa itulah yang tidak dia suka, dan mendaratkan pukulan besar lainnya di atasnya. Sang protagonis merasa seperti dia adalah semacam troll yang mengayunkan gada. Tapi anak itu punya gaya itu. Satu putaran kecil tangan, dia akhirnya menangkis serangannya ke samping, dan dia datang dari belakang, mengatakan dia sudah cukup hanya mendengarkan. Dia tertawa dan mengatakan dia pasti lelah melarikan diri. Sayang, serangan baliknya tidak berguna karena pada akhirnya dialah yang terlempar jauh, berdarah-darah melarikan diri. Dan dia mengatakan, jenis petarung tingkat tinggi terburuk adalah mereka yang hanya bisa menggunakan pedang mereka. Agak lebih baik jika setidaknya kau bisa menggunakan sihir. Tapi jika kau ingin berada di puncak, kau harus menguasai keduanya. Lalu dia berkata, "Lihat, kakak bilang dia kecewa." Secara teori, perbedaan tanda dan sayap melambangkan seberapa kuat seseorang bisa menjadi. Biasanya, untuk setiap sayap,
Kau 3 kali lebih kuat dari tahap sebelumnya. Artinya, dia yang hanya memiliki 5 sayap kecil berada 2 tahap di bawahnya. Meskipun begitu, dia kalah dalam setiap kontes kekuatan. Di detik terakhir pertarungan, dia memilih untuk berhenti menggunakan mana dan beralih ke ilmu pedang. Dia benar-benar tidak percaya diri sama sekali pada kekuatan yang dia miliki. Atau mungkin dia takut apa yang terjadi tahun lalu akan terjadi lagi. Sang protagonis di sana berpikir seperti, "Man, dia baru saja dihajar habis-habisan." Dan apa yang dia katakan sebenarnya masuk akal. Mungkin dia takut pada kekuatan 7 sayap, sesuatu yang bahkan tidak pernah dia pertimbangkan. Mungkinkah secara tidak sadar dia membatasi dirinya entah bagaimana? Mungkin alasan pedangnya sangat tidak stabil adalah karena dia mencoba menekan sihirnya. Kuro mengatakan, dia memiliki segalanya yang pernah dia impikan. Dan itulah mengapa, jika dia akan sombong dan membiarkan bakatnya menghilang tanpa ada yang menyadari, maka dia tidak pantas mendapatkannya. Dia menyerangnya lagi. Tapi sekarang, sang protagonis menebas udara dan menghentikannya. Dia terkesan, mengatakan bahwa sekarang dia memukul dengan kekuatan penuh. Sang protagonis mengatakan bahwa berkat dia akhirnya terbangun. Tapi ketika dia melihat ke depan, dia menyerbu dengan pedangnya yang tidak aktif. Apakah mananya habis? Saat itu, meskipun dia hanya memiliki 5 sayap dan tahu tidak mungkin baginya untuk mengalahkannya. Untuk pertama kalinya, dia melihat kesempatan. Pada saat yang sama, sang protagonis berpikir bahwa di detik ini, dia akan menggunakan semua energinya dan menciptakan dampak instan. Hah, aku tidak mengerti. Semua kekacauan itu terjadi. Tapi dia hanya bertahan dan mengatakan bahwa dia sebenarnya memikirkan sesuatu yang cerdas. Lalu sang protagonis berkata, "Kehidupan kedua yang aku terima ini, aku tidak berniat menyia-nyiakan apapun. Kekuatan ini, pedangnya, keluarganya, segalanya. Karena semua itu adalah hal yang tidak pernah bisa aku dapatkan." Ya, dia mengungkapkan dia punya kehidupan lain. Dan dia seperti kehidupan kedua. Apa maksudmu? Anak itu baru saja mengatakan, dia adalah reinkarnasi dari orang entah dari mana dan kemudian menyerbu. Lebih baik memukul kepalanya agar dia pingsan dan lupa. Lihat, dia masuk untuk mengayunkan pedangnya, tapi di detik terakhir dia membatalkan bilahnya. Jadi, serangannya tidak berpengaruh. Dengan itu, pedang itu hanya lewat, dan dia menyelinap di bawah dan memukul perutnya, seperti dia akan membunuh adiknya, kan? Tapi kita di bab berikutnya. Ya, rupanya itu sakit. Hanya karena aku mengatakannya, kan? Dia terbangun bingung di kamarnya. Sang protagonis melakukan trik klasik memukul kepala agar lupa. Dia bingung sementara Malfa mengatakan dia benar-benar pingsan untuk waktu yang lama. Dia segera bangkit ingin tahu apa yang terjadi dalam pertarungan. Apa yang terjadi pada Aster. Malfa mengatakan dia membawanya ke sini setelah pertarungan. Dia bilang dia pingsan di tengah pertarungan kami. Tidak ada yang serius. Sepertinya itu hanya kelelahan atau semacamnya. Kuro tahu, kan? Bahwa dia dipukuli. Itu yang terjadi. Yang aneh. Karena di detik terakhir itu, dia yakin dia akan membelah perutnya. Tapi jelas dia mematikan bilahnya. Satu-satunya yang mengenainya adalah sisa sihirnya. Dia tidak pernah curiga sedetik pun bahwa Aster akan membunuhnya. Tapi di saat itu dia benar-benar takut mati. Dia memikirkan semua itu, tapi dia tersenyum. Lalu dia mengambil pedangnya dan ingin tahu di mana Aster. Dia tidak menerima hasil itu. Tidak mungkin. Kali ini dia akan habis-habisan dari awal sampai akhir. Tapi Malfa memperingatkan bahwa sayangnya dia pergi. Dia bertanya kemana. Dan adiknya menjelaskan. Sepertinya dia dipanggil ke keluarga utama. Dia dan ayahnya berangkat beberapa jam yang lalu. Dia marah, mengatakan dia tidak tahu tentang itu. Sementara itu, sang protagonis kecil berada di keretanya. Hayfried memperingatkan sang protagonis bahwa para tetua yang akan mereka temui hari ini adalah mereka yang mendukung keluarga dari balik bayangan. Para kepala tua, keluarga lain, dan tokoh-tokoh terkemuka. Pada dasarnya, sekumpulan pensiunan yang masih memiliki pengaruh besar, para penguasa bayangan.
Orang-orang yang tidak menunjukkan minat pada anak kita ketika dia diadopsi. Tapi setelah penampilannya, anehnya, sekarang mereka ingin bertemu dengannya. Sang protagonis mengatakan jelas itu karena hasil festival tari. Itu karena keluarga ini lebih menghargai prestis daripada uang, kehidupan, atau apapun. Dan mereka yang mencoreng prestise itu akan dilemparkan ke serigala. Raja Haifried bertanya pada anak itu, "Kau anak gila, di mana kau mendengar cerita itu?" Si kepala gembul. Dia bilang dia mendengarnya di sekitar. Tidak ada yang istimewa. Bagaimanapun, dia siap untuk eksekusi pribadi atau pengasingan jika dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya. Haifried bertanya, apakah dia benar-benar baik-baik saja jika dia mengerti hal seperti itu bisa terjadi? Bagaimana dia bisa pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal? Dia bilang tidak apa-apa, dia sudah berencana untuk pergi begitu mereka tiba. Jika ada, itu bahkan lebih baik, karena kudo tidak akan mengganggunya. Tapi berkat dia juga berhasil memahami bagaimana dia seharusnya menggunakan pedang itu dengan benar. Dia merasa akhirnya dia mulai memahami bagaimana kekuatan sayap itu bekerja. Ayahnya tidak perlu khawatir, dia siap untuk bertahan hidup sendiri. Saat itu juga, kereta mulai berguncang. Aku kira itu akan menjadi musuh, tapi itu kudo dengan kepalanya di sana, menyuruhnya menunggunya. Dia naik, mengatakan dia terlalu kejam, pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada kakak. Dia tahu dia dipanggil ke aula tetua agung, baik dia maupun Malva tidak dipanggil sekalipun. Ya ampun, nama aslinya Kudriavuka, bahkan lebih buruk. Dan sang ayah mengatakan dia harus mengerti, dia tidak bisa dibawa ke sana. Dia duduk dan mengatakan, dia mengerti itu dengan sempurna. Tapi mereka harus ingat bahwa panggilan seperti ini membutuhkan kehati-hatian. Malva pasti sudah memperingatkannya, ada kemungkinan Aster tidak akan pernah kembali. Sang protagonis mengatakan, mereka melebih-lebihkan. Dia hanya akan mengobrol sebentar. Dia bagaimanapun menyuruhnya mendengarkan. Dia benar-benar membencinya. Dia membencinya karena dia laki-laki. Dia membencinya karena dia memiliki 7 sayap. Dan dia membenci bagaimana dia diperlakukan secara istimewa. Dan dia lebih membenci fakta bahwa dia berani lebih kuat dari kakak perempuannya. Dan bagaimana dia suka bertingkah seperti orang dewasa. Tapi bahkan membencinya dalam semua cara itu, dia tetap keluarga. Dan bahkan jika dia ingin bertingkah seperti dia di atas segalanya, dia tetap adik kecil. Jadi dia lebih baik kembali hidup-hidup agar mereka bisa bertarung ulang. Dengarannya seperti pidato yang diberikan seseorang tepat sebelum mereka mati ya. Dia akan kembali, Kak. Lalu dia menyadari. Oh, tidak. Dia terbunuh. Hai. Di sana. Selamat tinggal. Selamat tinggal, gadisku. Kau akan mati. Aku akui aku akan menghormati penulis jika dia punya nyali untuk membunuh gadis itu. Gerbang terbuka. Mereka menyambut Haifried dan mengatakan, para tetua menunggu mereka di dalam. Orang-orang mengelilingi mereka dari segala arah. Dia bilang tidak perlu begitu. Dia tahu jalannya. Para ksatria bagaimanapun mengatakan itu tidak diizinkan. Mereka menerima perintah untuk mengawal mereka dengan ketat. Lebih dari jelas mereka tidak dipanggil ke sana untuk memanjakan anak itu. Tapi pada saat yang sama, sang protagonis kecil merasa nostalgia kembali ke rumah. Berjalan menyusuri koridor yang tiba-tiba menjadi siang hari. Sang ayah terus berbicara. Anak itu ingat, ini bukan tempat untuk kehilangan kesabaran. Tidak peduli apa yang mereka katakan padamu, tetaplah kendalikan dirimu. Dia bilang itu tergantung bagaimana para tetua bertindak. Sang ayah mengatakan dia dalam masalah. Jika dia berpikir seperti itu, dia akan menyebabkan bencana. Sang protagonis kecil melihat ke samping, melihat semua orang berlatih. Sang ayah mengatakan sesuatu tentang berhati-hati, tapi dia terganggu menonton pertarungan. Lalu mereka menyerahkan pedang, dan pria itu memberitahunya sekali lagi untuk tetap diam dan tenang. Gerbang terbuka, dan seseorang mengumumkan bahwa Tuan Haifried dan putranya telah tiba. Seseorang di belakang mengatakan dia akhirnya muncul setelah 10 tahun. Cucuku, Haifried. Dia berlutut, menyapa kepala
nomor 6. Atau sekarang, Tetua Agung. Sang protagonis kecil lalu menatap pria yang berada di balik segalanya di tempat ini. Bayangan terbesar dalam keluarga, dikenal sebagai Zenis. Dan di sisinya, semua orang kuat yang memiliki pengaruh ada di sana. Dia mengenali beberapa wajah dari festival tari. Tapi di mana Roderick? Pria itu langsung mengatakan orang yang dia cari tidak ada di ruangan ini. Dia adalah pemimpin para ksatria yang melayani keluarga kerajaan secara langsung. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan hal-hal sepele. Dia menyebutnya sepele, tapi ada sekitar 40 orang di ruangan itu. Sang protagonis berpikir bahwa di kehidupan masa lalunya dia begitu kotor di dalam keluarga ini sehingga dia bahkan tidak pernah melihat wajah orang tua itu. Tetap saja, dia yakin jika begitu banyak eksekutif ada di sana, sesuatu sedang terjadi. Lalu Hayfried menyuruhnya menjelaskan apa saja hal sepele yang membawa mereka ke sana. Zenis mengatakan mereka seharusnya sudah bisa menebak. Anjingnya menyebabkan kekacauan di festival tari. Sang protagonis sudah menduga itu. Dan Hayfried mengatakan bahwa jika dia berbicara tentang masalah dengan Roderick, itu sudah diselesaikan. Tapi Zenis mengatakan itu tidak lebih dari pertunjukan untuk publik. Itu tidak mengubah fakta bahwa nama keluarga ini tercoreng. Fakta bahwa mereka membawa anak adopsi ke dalam keluarga ini sejak awal sudah merupakan kesalahan. Lebih buruk lagi, mereka membiarkan itu mencoreng nama semua orang. Mereka tidak punya pilihan selain mengasingkan anak itu. Bahkan, Hayfried dan keluarganya tidak akan lolos tanpa cedera. Sang protagonis bertanya mengapa. Dialah yang melakukan segalanya. Ayahnya tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi Hayfried tetap diam. Lalu dia berhenti berbicara. Dan orang tua di belakang mengatakan bahwa memang dia tidak dibesarkan dengan benar. Seorang anak ikut campur dalam percakapan orang dewasa. Dia tidak mengerti nama yang dibawa keluarga ini. Perselisihan dan pengkhianatan di sepanjang jalan menuju puncak. Bahkan di ruangan ini saat ini, banyak dari mereka hanya menginginkan kedamaian. Dia membutuhkan jaminan bahwa tidak ada dari mereka yang akan menyakiti keluarga ini. Lalu dia menyuruh Hayfried mengingat ketika dia gagal mencoreng nama keluarga dan dihukum ketika Roderick memotong lengannya di ruangan ini. Sial, kali ini mereka kembali ke hari itu. Tapi sekarang giliran dia untuk memotong tenggorokan anak itu. Jika dia melakukannya, masalah ini akan dilupakan. Tapi tentu saja, Hayfried menolak dan mengatakan dia lebih baik kehilangan nyawanya sendiri daripada membunuh putranya sendiri. Zenis bertanya apakah dia yakin. Karena jika begitu, maka hari ini dia mati. Sial. Dia akan mati. Istrinya, putri-putrinya, semua orang, seluruh keluarga Viscount akan dibubarkan. Semua orang di ruangan itu menyingkir. Mereka dikelilingi oleh pedang. Sampai sang protagonis bertanya apa yang begitu ditakuti oleh Tetua Agung. Sungguh menyedihkan melihat pria dewasa seperti dia bertingkah seperti itu sambil gemetar. Takut digigit anjingnya sendiri. Dia bisa mengasingkannya atau melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi jika dia ingin menyentuh keluarganya, dia mencoba membentuk aura kan? Lihat men, pada titik ini, kau yang akhirnya mati. Pada saat yang sama, dia mengangkat kemejanya agar semua orang bisa melihat tatonya. Mengatakan bahwa jika mereka membunuh keluarganya, seseorang dengan 7 sayap akan menjadi musuh mereka. Ya, mereka bisa saja membunuhmu kan? Maka kau bukan musuh lagi. Mereka juga punya pilihan itu, temanku. Video kita berakhir di sini. Jika kau menyukainya, tinggalkan like kalian. Sampai jumpa lain kali. Dadah.